Sebenarnya saat itu aku belum mau menanggapin banget ya, tapi aku balas. Aku memang membalas, tapi aku nggak mau masukin di hati karena itu masih untuk diri aku sendiri aku pikirkan gitu. Jadi aku balas aja. Udah. Nonton Anda geger. Pagi-pagi Alfian, geger. Guys, Kenapa gitu, King? Kenapa tiba-tiba kok gitu ketawa? sih? Ini tuh lagi berantem bintang tamu. Lagi berantem. Kita tertawakan saja orang-orang yang suka membuli kita. Orang-orang yang suka ngatain kita berarti tandanya orang itu iri terhadap kesuksesan kita. Bagaimana ketawanya? Masalahnya kalau yang ngomentarin di Instagram itu adalah mantan mertua, bagaimana? Apa yang Anda lakukan? Kalau saya, Ya. Nah, itu tadi Ahnya ketawa gimana? coba. saya ketawa. Kalau saya. Ya. Ini bintang tamu kita berikutnya, perempuan cantik kemarin baru aja dikomentarin Iya, sama mantan mertua. di sosial medianya, sedang berseteru. Cuman pertanyaannya cuma satu. Apa? Mantan mertuanya yang mana? Kamu berapa Maksudnya kali? apa? Ngomong Maksudnya? begitu apa maksudnya? Yang mana nih, Bi? Mantan mertuanya nggak cuma satu. Masa sih? Bang, ya, Artinya dia dicintai banyak orang. Walaupun harus berpisah. jangan Emang gitu, sering itu kawin? belum terjadi di kamu aja. Kamu kan mantan pacar banyak. Aku nggak ngomongin kamu, aku ngomongin bintang tamu ini. Ya. Masa kata Karen, lu mah gak boleh begitu. Ini emang artinya sering kawin katanya. Masa kok lagi Karen? Nikah ya Kak Karen, Tapi, nikah. loh, emang Pagi-pagi biar Kalina Oktarani dan para pengacaranya. Ya, para pengacara. wow. Hai, kumaha Mang. Selamat pagi. Halo. Halo. Masa perempuan sebaik secantik ini dapat komentar jahat. Ini Bang Hamdan ya? Bang Hamdan Hamid. Oke, ini Bang Syarif. Silakan, kedua pengacara. Ya. Kalina, oh my God, kami nggak nyangka ada calon mertua yang memberikan komentar seperti itu. Siapa namanya? Mantan mertua. Siapa mantan mertua itu namanya? inisial Inisial EF. Itu mamanya siapa? FV. VP. Oh, ya Sobat Ambiar tahulah kalau inisialnya VP itu siapa berarti ya mantan suaminya, tahu kan ya? Udah tahu lah. Kemarin dapat komentar yang menurut Kalina, aduh ini kebangetan komentarnya ya. Nanti boleh cerita seperti apa? Ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Kalina Oktarani sakit hati dengan komentar sang mantan mertua karena dianggap body shaming dengan menggunakan kata-kata gede ya. Astagfirullahaladzim. Itu jadi mantan mertua komentar di Instagram kamu. Ya. Itu emang Berarti ngeliatin Instagram kakak gitu, kalian saling follow gitu Kak? Aku nggak follow, bahkan sebelumnya aku tuh udah, yang aku tahu aku sudah blok dia. Oh. Aku sudah blok dia dan ternyata pas aku lihat, aku cek lagi, loh kok ada lagi gitu loh. Gitu. Bikin Dan dia akun follow baru lagi mungkin ya? Aku nggak tahu ya, maksudnya dia tuh bikin, ya mungkin, jadi ada 2 akun, yang satu udah aku blok, yang satu lagi ada yang baru. Oke, kontennya tuh apa sampai dia ikut komentar di situ? Lagi nonton itu, lagi nonton dia nyanyi. Lagi nonton King Nasar nyanyi. Oh, Oke. Akang nyanyi. Terus kamu di situ ngapain? Lagi joget-joget sama teman-teman aku. Joget-joget. Komentar ibu mertua, mantan ibu mertua itu apa? Gede banget sih atau apalah kayak gitu. Pokoknya Mungkin gede banget panggungnya nggak sih? Enggak. enggak lah. Lagi nonton. Enggak. Ya kalau misalkan itu kan aku lagi itu ngeliatin ke muka aku, wajah aku, bukan lagi memperhatikan. Masih ingat detail kalimatnya apa? Seingat aku gede banget sih gitu. Gede banget sih. Terus respon kamu atas komentar beliau apa? Sebenarnya saat itu aku belum mau menanggapin banget ya, tapi aku balas. Aku memang membalas, tapi aku nggak mau masukin di hati karena itu masih untuk diri aku sendiri aku pikirkan gitu. Jadi aku balas aja. Gedean juga dosa-dosa ibu. Apa komentar kamu sekali lagi? Gedean juga dosa-dosa ibu. Bilangnya maksudnya aku bilang karena gini. Janganlah ada colek-colek gitu kan, karena aku juga udah lama diam juga. Iya sih juga colek sih. Udah nggak mau lagi ada urusan gitu. Aku juga bahkan nggak tahu kalau dia punya punya akun Instagram yang baru gitu kan. Nah setelah itu ada komen seperti itu maksudnya apa gitu loh. Oke. Kita kembali dulu ke komentar mantan ibu mertua kamu dengan komentar gede banget sih gitu ya. Itu kamu berasumsi bahwa itu adalah sebuah bentuk body shaming untuk kamu. Gini,
Kayak perempuan nggak suka deh kalau misalkan dikomentarin hal seperti itu gitu kan. Sekarang kalau mau ngomongin untuk seperti itu harusnya kenapa nggak, misalkan nih mau ngomongin, aku sadar kok badan aku agak gemuk gitu. Aku nggak masalah, tapi kan kalau misalkan konteksnya tuh dia ngomong seperti itu juga tuh apa gitu, dan itu kan dari orang yang maksudnya kita juga sudah tidak ada komunikasi juga. Oke, Bang, kita mau nanya sama pengacara, ini interpretasinya tuh bisa begitu luas loh dengan kalimat komentarnya gede banget sih. iya. Interpretasinya kan bisa begitu luas sekali. Tapi Abang bagaimana bisa meyakinkan klien Abang Kalina sampai akhirnya oke, let's go kita kalau misalnya mau ke jalur hukum ini bisa nih. Padahal interpretasinya bisa macam-macam. Maaf, aku potong sebentar aja. Ya. Selain setelah aku balas itu, dia ada lagi soalnya yang bikin aku geram juga itu karena ada komentar tentang almarhum mama. Oh, oke. Jadi bukan hanya di situ. Baik, kita mau kasih lihat ini komentarnya, Sobat Ambiar, perang dalam tanda kutip supaya kita bisa memahami konteksnya seperti apa sampai Kalina mau maju ke jalur hukum. Gede amat sih. Lebih gede dosa Anda, Bu. Aduh, lain yang paling suci ibu Anda sendiri aja Anda ngomong-ngomongin katanya sama laki-laki dengan Anda itu kan yang Anda bilang. Itu kan yang Anda bilang dengan saya. Kalau Anda lupa masih banyak yang harus saya ingatkan lagi nih. Silakan bicara sepuas hati Anda. Fitnahan Anda sudah dicatat ya Bu. Cari kesalahan saya satu aja. Kalau kebusukan Anda semua kan banyak ya. Dan buat saya cukup sudah ngeladenin ibu-ibu yang masih mencari pencitraan hidup. Dan hanya melihat dunia tanpa ingat akhirat. Sadar Bu, Anda itu kelahiran 65 bukan 85. Laporin ya, jangan sampai enggak dilaporin. Dan siapa yang bilang gue lahir tahun 85, anak gue aja lahir tahun 83. Dasar muka itu muke. Kan lumayan Anda dipanggil-panggil sama TV jadi dapat uang nih, gue tahu tujuan lo. Oke Bang, kita balik lagi ya. Sekarang kita ke kuasa hukumnya. Gede Jadi amat panjang sih. ya, Kak. Menurut kami personal itu interpretasinya luas. Tapi dari komentar berbalas komentar itu, mana komentar yang menurut Abang ini bisa dimajukan ke jalur hukum dengan delik aduan? Jatuhnya pasti penghinaan ya. Penghinaan. Pasti penghinaan. Dan masuk ITE juga ya. Pencemaran nama baik. Oke. Kan khususnya body shaming lah. Ini kan udah masuk ke pelecehan ya. Ke personal untuk seorang wanita lah. Oke. Kalina kan mengenal mantan suami ya. Vicky Prasetyo. Ada komunikasi nggak sama Vicky? Ini kok bisa begini nih? Gitu. Oh, bukan saya yang komunikasi, bukan aku, tapi dari Bang Dani yang Ya. komunikasi. Abang menghubungi Vicky? Saya menghubungi Vicky. Karena kan kita dari pihak kita bilang 3 kali 24 jam kita menunggu itikat baik dari ibunya dia untuk minta maaf terhadap kepada aku, tapi akhirnya dihubungin sama Bang Dani. Ya, betul. Gitu. Oke. Memberikan waktu 3 hari dan 3 hari itu sudah lewat? Sudah lewat. Oke. Sebelum 3 hari itu saya sudah komunikasi hari Selasa. Jadi dari hari Minggu itu kita sudah bicara sama pihak dari wartawan. Hari Minggu itu terus kita kasih waktu 3 kali 24 jam. Jadi hari Selasa, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Hari Selasa itu saya mencoba untuk menghubungi Bang Vicky. Alhamdulillah dia merespon. Responnya adalah? Responnya apa dari Bang Vicky? Dia mewakili Ibu Emma Fauzia. Ya. Ada kalimat dia mewakili Ibu Emma ya? Ya, dia mewakili. Meminta maaf. Meminta Betul. maaf. Oke. Dan alhamdulillah respon yang baik buat saya sih dari Mas Vicky. Buat Kalina, apakah kalimat dari Vicky Prasetyo dia mewakili Ibu Emma yang adalah mamanya meminta maaf? Apakah menurut kamu secara pribadi itu sudah cukup atau kamu masih ada hal yang ingin kamu? Jadi itu dari VP sendiri tuh sudah hubungin lawyer aku, dan dia pun bilang katanya nanti dia mau ajak ketemu untuk bertemu secara langsung untuk meminta maaf, entah nanti sama ibunya atau dia sendiri ya. Saya nggak masalah, yang penting ada kata-kata maaf, karena selama ini kan secara tahu sendiri kalau misalkan aku tuh nggak banyak bicara tentang mereka. Aku nggak pernah usik hidupnya mereka, tapi tolong jangan usik hidup aku, itu aja. Nanti insya Allah hari apa Bang? Hari Senin. Dia janji hari Dia Senin mau untuk ketemu sama kita sih. Bersama dengan ibunya? Betul. Kita nggak ngomongin ibunya sih. Dia bilang hari Senin kita mau luangin waktu dari pihak Bang Vicky. Mau ada Kalina, Ibu Kalina atau ada wartawan, dia siap sedia. Oke. Kalina kita mau lihat yang satu di sebuah artikel. Duduk perkara Kalina Oktarani Somasi Emma Fauzia, Ibunda Vicky Prasetyo ancam laporkan ex mertua.
Semisal nanti Senin pertemuan ini terjadi namun tidak ada ibu dari Vicky Prasetyo, Apakah masih akan tetap dilaporkan, Bang? Saya akan serahkan ke pengacara aja. Aku akan serahkan ke pengacara karena maksudnya gini loh. Kita nggak mau ada keributan. Kita sudah minta 3 kali 24 jam untuk itikat baik dari mereka. Di hari kedua bisa dihubungin dan dia minta waktu lagi sampai hari Senin. Gitu. Kalau sampai hari Senin nggak bisa juga, gimana ya? Selama ini kan aku udah banyak ngalah ya kayaknya gitu loh. Jadi lebih baik nanti aku bilang aku udah konsultasi sama tim pengacara aku ya, mungkin aku akan menempuh jalur hukum. Kenapa? Bukan karena aku maaf ya dari pihak sana pasti ini mau cari panggung atau segala macam. Saya jujur nggak butuh cari panggung. Gitu. Cuma saya pengen hidup tenang. Satu, saya punya anak saya akan nikah, saya akan punya cucu. Banyak loh ini rentetan saya punya berita yang tidak baik yang disebabkan oleh dia. Ya. Jadi saya pengen jangan ada lagi gitu loh. Oke. Tapi tahukah Kalina dan juga kuasa hukumnya bahwa tampaknya sang mantan ibu mertua tidak terima dan siap melaporkan Dan balik? tidak takut. Sudah pernah melihat statement tersebut? Abang sudah pernah? Saya belum pernah lihat. Oke, Berarti tanggapan baru lihat di sini ya, Bang ya? Saya baru. Kalau tanggapan aku di sini adalah kita kan lihat ya yang pertama mulai siapa. Bukan dari pihak aku loh. Iya, Bahkan aku tidak pernah mau cari tahu, nggak pernah mau peduli apapun yang ada di luar sana tentang keluarganya. Kenapa dia mau melaporkan saya dalam apa? Karena apa melaporkannya? Gitu. Di atas itu dia yang komen duluan, baru saya balas. Kalina, sebetulnya hubungan kamu sama mantan ibu mertua kamu itu seperti apa sih? Tidak baik, karena memang tidak ada hubungan sampai sekarang apapun. Memang tidak baik. Memang tidak pernah ada hubungan apapun. Gitu. Dan saya tidak mau cari tahu lagi dan tidak mau ada apa-apa hubungan apapun gitu. Karena buat saya udah cukup. Kalaupun misalkan saya pernah punya salah, kalau ya saya punya salah, mereka punya salah, udah cukup ya sampai situ aja gitu. Jadi saya pengen hidup tenang. Usia saya bukan usia muda lagi, udah umur 46 tahun pengen hidup tenang. Nah kalau misalkan dari mereka mau cari keributan, itu urusan mereka. Saya di sini mencari kedamaian dengan bertemu saya cuma minta dia minta maaf secara kekeluargaan itu doang. Kalau dia mau melaporkan saya, melaporkan untuk hal yang mana? Toh yang mulai kan bukan dari pihak kami, bukan dari pihak saya. Oke, Bang, ancaman hukumannya itu apa, Bang? Ancaman hukumnya betul otomatis penghinaan, ejekan itu bisa di undang-undang ITE juga ya. ITE. Dan sekarang kayak kan dia bicara kayak gitu mau melaporkan saya, kesan saya yang salah kan? Ya. Aku salahnya di mana di sini? Aku lagi diem loh, lagi joget-joget posting, joget-joget nonton si Akang nyanyi gitu. Terus ya udah, malah di komen seperti itu gitu loh. Oke, Senin ya akan bertemu ya. Senin. Semoga bisa sedikit meredakan nanti pertemuan sebelum ke hari Senin. Apa yang ingin Kalina sampaikan untuk mantan ibu mertua? Nggak banyak sih, saya cuma minta jangan saling musik. Saya nggak akan musik kehidupan Anda dan tolong Anda juga jangan usik hidup saya karena udah tua juga ya Bu. Saya udah tua apalagi Ibu. Jadi udah ya kita pengen hidup tenang aja di masa tua itu aja sih. Maaf, izin jangan bawa-bawa tua, nggak enak sama Karen Delano. Astagfirullahaladzim. Jelas paling tua lagi. Astagfirullahaladzim. Babe, ada pengacara, ntar lu dituntut sama Karen. Tua itu mah cuma hitungan umur, yang penting semangatnya muda, nggak boleh stres. Kalau ada orang bilang Karen tua, menurut aku salah. Jadi Kenapa harus orang bilang Karen tua? Nggak ada kelihatan Karen tua di sini. kelihatannya, Jadi Ya maksudnya layaknya pada orang pada umurnya aja. iya benar. Kalau orang tua Kan tua udah. umurnya sih, menurut aku dia umurnya nggak tua. Maksudnya kalau orang bilang tua, umurnya coba. banyak. Dari mana coba Tuh, lihat tuh. Sebelah kiri. Umurnya nggak tua sebelah tapi banyak umur. Dia tuh bukan tua, Apa? permakan. Itu betul. Udahlah kalau tua mah masalah umur, yang penting mah semangat jiwa muda, nggak stres. Ya ini juga salah satu cara Menghilangkan stres. Kalina stresnya tuh seperti apa dihilanginnya ini.
Oke. Itu kamu nonton Rita Sugiarto di mana? Bukan. King Nasar itu. Nonton King Nasar. Itu video yang dibilang kamu gede gitu. Ya, emang gede sih aku cuma Ya karena kan itu oversized t-shirt. Ya memang. Ya kan? Tapi udahlah, lakukan apa yang kamu sukai selama tidak menyakiti orang lain. Ya kan, kita udah melakukan apa yang kita sukai, malah orang lain menyakiti kita. Ya. King Nasar, tuh kamu dianggap sebagai obat stresnya Kalina. Banyak orang nunggu kamu juga konser Aku nggak kapan. tahu, sih ada sih. Teteh kalau ada kan aku bisa kalau ada teman artis suka aku sowan. Iya, jadi kamu tuh konser kapan sih? Ya nanti aku ya sabar. November yang jelas. Kemarin November. aku tuh pakai itu ya, pakai topping boba ya kan, dia pakai gelap-gelip. Iya, aku nggak tahu ada teteh teh. Itu pasti di belakang banget kan. Iya. Segala macem. Nanti besok dia minggu depan ada konser pakai tudung saji dia di sini. Sobat Ambiar, kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi. Oke.